Benarkah buku catatan amal ditutup ketika akhir bulan Sya'ban? Ada yang menyebutkan ketika pertengahan bulan Sya'ban. Dan itu sempat menyebar di masyarakat, bahkan sampai antara satu dengan yang lain mereka menyampaikan pesan. Menjelang ditutupnya buku catatan amal saya, maka saya mohon maaf kepada kamu. Nah, terus mohon maaf kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Dan Masya Allah, dia nyebar permohonan maaf kepada siapapun. Terus jadi budaya. Karena dia anggap saya akan mengakhiri penutupan buku catatan amal saya dengan kebaikan, dengan permintaan maaf. Ini sudah mitos diiringi dengan amalan yang tidak berdalil. Jadinya dua-duanya akidah yang menyimpang. Tidak ada ceritanya buku catatan amal ditutup sebelum orangnya mati. Kapan buku catatan amal itu ditutup? Saat yang bersangkutan meninggal dunia atau gila atau tidur, sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, anis sabiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Ketika anak kecil ini sudah balik, maka catatan amal berjalan. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya perbuatan orang tidur tidak dihitung. Sehingga orang tidur kok nyampluk bojone, nah itu tidak berdosa ya. Kalau betul-betul tidur ya. Nah. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yafiqah, dan perbuatan yang dilakukan oleh orang gila sampai sadar. Sehingga orang gila melakukan apapun sebagaimana anak kecil, tidak diperhitungkan. Selain itu, hamba akan terus dicatat amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin maknanya apa? Kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Jika kita diperintahkan untuk beribadah sampai mati, berarti sepanjang itu catatan amal tidak akan pernah ditutup dan tidak akan pernah berhenti. Memang ada hadis di mana Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan pelaporan amal. Disebutkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah pernah tanya kepada Nabi SAW, apa latar belakang Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban? Lalu Nabi SAW memberikan 2 alasan. Beliau mengatakan, hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan oleh orang, sehingga mereka jarang beribadah di bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kemudian alasan yang kedua, dan di bulan ini amal para hamba itu diangkat menuju Rabbul alamin. Fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah dalam keadaan berpuasa. Jadi ada kondisi di mana amal hamba diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satunya terjadi di bulan Sya'ban. Ada masa pelaporan amal. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan Sya'ban tanggal berapa. Apakah tanggal 15 atau tanggal 29 atau 30, apakah awal, tengah atau ke akhir, tidak ada keterangan. Zahir hadis sepanjang Sya'ban. Makanya Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan. Oleh karena itu dalam hal ini yang lebih tepat bukan penutupan catatan amal, tapi yang lebih tepat adalah pelaporan amal hamba. Amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Maka kita perlu banyak menjaga dan hati-hati di bulan Sya'ban, jangan sampai melakukan aneka kejahatan dan maksiat, dan diisi dengan ketaatan, karena di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal para hamba kepadanya. Itu yang lebih tepat ya. Sampai kapan kita beramal? Sampai mati. Kapan kita bisa beristirahat? Apakah mati istirahat? Belum tentu. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan kita bisa beristirahat? Mata nastarih. Kata beliau, hatta nad'a aqdamana ala babil jannah. Sampai kita meletakkan kaki kita di pintu surga. Begitu kita meletakkan kaki kita di pintu surga, silakan Anda istirahat.
Kalau belum sampai itu manusia tidak akan bisa istirahat. Wallahu alam.